Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang yang sekarang telah merubah salah satu hobinya menjadi pendongeng handal tentang film-film yang biasa kalian tonton hanya melalui Turbo VPN pastinya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita dengan kopernya yang baru saja turun dari bus dan diceritakan wanita tersebut bernama Nozomi. Diceritakan Nozomi ini adalah seorang mahasiswa dari luar kota yang akan menuntut ilmu di universitas yang terdapat di kota itu. Dan karena itulah dia memutuskan untuk tinggal di sebuah asrama khusus wanita yang berada dekat dari universitas tersebut. Dan di tempat lain juga terlihat wanita cantik dengan langkah seksinya berjalan sambil membawa koper. Diceritakan wanita ini bernama Ji-young dan merupakan gadis blasteran antara Korea dan Amerika. Setelah itu putar dulu intronya. 두 번째 조건은 이성 친구는. Selanjutnya kita akan berfokus ke sebuah asrama di mana terlihat dua orang laki-laki yang sedang menjelaskan ke seorang wanita bernama Nozomi aturan-aturan yang harus ia taati selama Nozomi tinggal di asrama tersebut. Diceritakan pria ini bernama Ji-young yang dimana dia adalah pemilik dari asrama itu dan Hyun-so yang merupakan asisten atau pembantu di asrama tersebut. 이에 부릉아 씨 다음 달 5일까지 퇴실할 것. Setelah selesai menjelaskan semua aturan, di sini otak dari Ji-young tiba-tiba saja konslet dan langsung menghayalkan seolah-olah Nozomi ini menari 5 jari di hadapannya. Anjir nggak tuh? Setelah itu mereka pun terpukau dengan kedatangan Ji-hyun yang sangat menggoda tentunya. Sampai-sampai itunya si Hyun-so ini tidak bisa terkontrol ketika menerangkan semua aturan di asrama tersebut. Dan bangsatnya lagi, otak dari kedua pria itu pun langsung traveling yang membuat mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga membuat Ji-young ketawa kecil ketika melihat aksi dari kedua pria itu. Di malam hari Hyun-so pun menemui Ji-young ke kamarnya untuk menanyakan apakah ada masalah dengan keadaan kamarnya. Dan secara tidak sadar, konsol milik Hyun-so ini berdiri karena memang Ji-young pada saat itu menggunakan pakaian yang agak sedikit terbuka ya. Di sini Ji-young yang sangat baik hati pun langsung saja dengan sukarela menolong Hyun-so dengan membuka itunya. Tapi bodohnya Hyun-so di sini, dia malu dan pergi dari kamar itu. Anjir nggak tuh? Berniat ingin ke kamarnya, di sini Hyun-so pun tiba-tiba ditarik oleh Nozomi ke kamarnya. Karena di mana lampu di kamar tersebut mati dan Nozomi meminta Hyun-so untuk menggantikannya. Setelah lampu kamar itu menyala, di sini Nozomi dengan polosnya kaget ketika milik Hyun-so ini yang lumayan gede dan kuat kayaknya. Di mana hal tersebut membuat Hyun-so kembali berhalusinasi dan membayangkan Nozomi yang sedang melakukan pargoy di depannya. Dan karena malu dia pun terpeleset dari kursi itu dan tidak sengaja tangannya mendarat tepat di segitiga bermuda milik Nozomi. Tapi bukannya marah, Nozomi di sini lebih terlihat bahagia selama insiden itu berlangsung. Dan di dalam toilet, Hanso yang masih malu dan tidak percaya dengan apa yang dia alami barusan tidak sengaja melihat CD yang entah punya siapa, saya juga tidak tahu. Penasaran dengan pemiliknya, di sini Hyun-so pun langsung mencium CD tersebut. Karena suka dengan aromanya, dia pun melanjutkan untuk colai di sini. Tapi gobloknya, aksinya itu dihentikan oleh Ji-young karena memang Hyun-so tidak menutup pintu toilet tersebut.
Dan di tempat lain terlihat wanita yang lumayan cantik yang sedang menelpon seseorang, dan karena tidak diangkat, dia pun memutuskan untuk mencari orang tersebut ke rumahnya. Diceritakan wanita ini bernama Ji Hye dan merupakan teman dari Ji Young Ho yang baru saja kembali dari Amerika dan sedang mencari tempat tinggal. 여긴가? Dan berhubung Ji Young Ho ini memiliki asrama yang disewakan, dia pun memutuskan untuk menyewa salah satu kamar di asrama tersebut. 그래? 야, 비교할 걸 비교해. Dan di malam hari, Ji Young Ho mengadakan pesta kecil-kecilan untuk sekalian berkenalan dengan semua orang yang menyewa asramanya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke kamar masing-masing, kecuali Hyun Soo yang pergi ke atap untuk menelpon seseorang. 그 입주자는 내가 관리를 하겠는데. Kesal dengan orang yang dia telepon mematikan HP-nya, di sini Hyun Soo melampiaskannya dengan menendang tembok, yang dimana hal itu membuat kakinya langsung cedera. 아, 진짜. 아! Di dapur, Nozomi yang keluar karena kehausan melihat Hyun Soo yang pincang langsung saja dengan inisiatifnya untuk mengobati, dan setelah selesai Nozomi pun salpok sama itu tuh dan langsung memegangnya. Tidak tahan dengan perbuatan Nozomi di sini, Hyun Soo pun langsung tancap gas dan melakukan perbuatan yang kalian sukai ya, seperti biasalah, hajar. Dan keesokan malamnya, Ji Young Ho kembali mengajak semua yang tinggal di asramanya itu makan malam sambil minum ciu. Karena merasa pesta itu kurang meriah, di sini Ji Yeon membisikkan agar Ji Young Ho mencarinya ke kamar setelah pesta itu selesai. Dan benar saja, sebelum melakukan bercocok tanam, di sini Ji Yeon melumuri tubuhnya dengan minyak agar Ji Young Ho merasakan sensasi yang berbeda ketika bercocok tanam dengannya. Tapi yang mereka tidak sadari, aksinya itu diintip oleh Hyun Soo dan Ji Hye yang kebetulan lewat dan tidak sengaja mendengar suara ike-ike kimochi dari keduanya. Sekedar melihat adegan itu, di sini Ji Hye pun meminta bantuan kepada Hyun Soo cara bercocok tanam yang benar dengan mengajak Hyun Soo ke kamarnya. Singkat cerita, di malam hari saat asrama sedang sepi, Ji Young Soo yang gabut mengajak Nozomi yang kebetulan sendiri di kamarnya untuk menemaninya minum ciu di depan asramanya. Dan di sini Ji Young Soo menceritakan tentang kejelekan Hyun Soo yang suka melihat CD perempuan kepada Nozomi. Dan anehnya lagi, di sini Nozomi dengan polosnya memperlihatkan CD-nya kepada Ji Young Ho. このパンツもエロいですか? Tidak ingin membuang kesempatan, di sini Ji Young Ho langsung saja menggeret Nozomi ke dalam kamar dan melakukan percocok tanaman. Keesokan malamnya mereka semua kembali berkumpul dan terlihat Ji Hye yang sedang memberikan kode kepada Hyun Soo untuk menemuinya di belakang, dan Hyun Soo dengan teknik klasiknya berpura-pura mencari HP-nya lalu menyusun Ji Hye ke belakang. Pada saat mereka sedang melakukan pemanasan, tiba-tiba Ji Young Ho pun datang dan menghentikan adegan tersebut. Karena Ji Hyo ini adalah teman akrab dari Ji Young Ho, di sini Ji Young Ho pun mengejar Hyun Soo dan menghajarnya. 야, 너 뭐하니? 야, 이거 뛰어! Dan sejak saat itu, hubungan antara Ji Young Ho dan Hyun Soo menjadi renggang. Dan terlihat Ji Young Ho yang minum ciu untuk bisa menenangkan pikirannya. Singkat cerita, di malam hari mereka pun minum berdua, dan di sini Hyun Soo pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mengingat mereka berdua yang sudah lama bersama, mengikhlaskan temannya itu kepada Hyun Soo. 진짜? 나 몰랐는데. 공부만큼 너한테 안 되더라. Dan film pun ditutup dan kembalinya bercocok tanam antara Hyun Soo dan Ji Hye. Pesan saya, jagalah persahabatan kalian, jangan sampai rusak karena seorang wanita. Sampai jumpa di video berikutnya.